Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Sambil lambaikan tanganmu, katakan shalom. Haleluya. Meski hari-hari ini semakin jahat Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Mari sama-sama siapkan hati kita, hidup kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sangat baik ya Tuhan. Kami terus percaya kepadamu, pada janji penyertaan-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Yes Lord. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Lebih sungguh lagi katakan ku tak akan pernah menyerah. Haleluya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat. Haleluya Yesus. Ku tak
Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sembah Yesus Tuhan kita yang memberikan kita kemenangan, memberikan kita kesembuhan. Kami tak akan pernah menyerah ya Tuhan, sampai kami lihat mujizat-Mu nyata. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu bagi Yesus. Shanalab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 a ya shande. Hinalabaya. Ku akan terus bernyanyi Tuhan, terus bernyanyi sampai mujizat-Mu nyata. Lebih sungguh lagi sembah Dia. Yesus, Yesus Kau mulia. Yes Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh lagi angkat tanganmu. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya, percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ini kami yang tak pernah berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya. Kan nyata. Ku takkan. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Untuk selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Mari sorak-sorai bagi Yesus, serahkan haleluya.
selamanya kami mau terus cinta Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa dulu Bapak Saudara yang di rumah-rumah. Shalom. Siap lebih lagi memuji Tuhan? Yang mau katakan amin. Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya sahabat yang setia menemani kita dalam kondisi apapun. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Allah kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sekali lagi tepuk tangan dan serukan Yesus dahsyat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari katakan kiri kananmu, Kau dahsyat ya Tuhan, dan Kau adalah sahabat bagi kami. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Dia Tuhan dan sahabat kita. Semuanya bersorak, katakan haleluya.
Haleluya. Dan kini juga saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap antusias sambil berdiri. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, dan kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu lebih lagi, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari katakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Minta sama Tuhan, siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi, oh Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Katakan sama Tuhan, ku mau setia, setia selamanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, 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 Kau berarti
bagiku. Yesus, Kau segalanya. Katakan sama Tuhan, Kau segalanya ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Hinarala baya sandaralamu, hinarala barala barala baramu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu sembah Dia. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu sembah Tuhan. Bilang sama Tuhan, Yesus, Engkau segalanya. Engkau segalanya. Hinarala baya sandu, kinarala barala baya sandi. Mari dengan penuh kasih, dengan penuh cinta sembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Oh rabasyandaralamu, hikaralabasyandaralamu. Apapun keadaanmu saat ini, ayo fokuslah menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan menyembah Dia, memuji namanya. Oh rabayasane, kiarala barala bayasu. Haleluya. Ora la bayasi kiaramo, ora la bayasendaralamo. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Ora batakara la barabaramu, hikarabasyanda kaya karala barabara barabara barabara. Hikaramasyanda karala barala barabara barabara. Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu yang ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bilang pagi ini, hari ini Tuhan, kami mengasihi-Mu. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara katakan sama Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Aku mencintai-Mu ya Tuhan. Oh rabasyanda karala, Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Mereka yang sedang beribadah Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang ibadah, pribadi lepas pribadi sedang beribadah, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya ada kuasa-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus yang sakit, terimalah kesembuhan. Engkau yang sakit karena COVID-19 juga terimalah kesembuhan. Dimanapun kau berada saat ini, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Buka hatimu. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Oh rabataka rabarabarabaraba. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu, hubungan suami istri, keluarga-keluarga. Tuhan, mereka dalam pergumulan, buka jalan. Berikan kekuatan yang baru bagi umat-Mu yang beribadah hari ini. Sehingga mereka dapat menanggung setiap perkara yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Ubah hidup kami Tuhan. Biar kami semakin mengasihi Tuhan. Anak-anak muda dibangkitkan hari-hari ini. Generasi muda dibangkitkan hari ini. Keluarga-keluarga dibangkitkan hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap punya gairah untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Hati kami terbuka untuk taburan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu Tuhan. Biar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan
dengan tema berusaha mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman. Katakan amin. Nah, siapa yang percaya bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman? Boleh angkat tangannya. Katakan haleluya. Nah, Bapak Saudara, artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu waktunya sudah sangat singkat. Bahkan Alkitab katakan sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, di akhir zaman ini marilah kita berusaha untuk yang namanya mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya kita itu minta terus dimengerti oleh Tuhan. Tetapi hari ini biarlah kita menjadi gereja, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang mau ini katakan amin. Nah, coba kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Apa yang dikatakan Alkitab tentang yang namanya kedatangan Tuhan Yesus? Ketika mengerti ini, maka kita akan mempunyai hati yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan. Alkitab katakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Perhatikan, dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Yang percaya ini katakan amin. Bapak Saudara, dalam kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes di tahun lebih kurang 90-an. Ya. Di dalam kitab Wahyu kita dapat jumpai ada sekitar 4 kali Tuhan berkata, aku datang segera. Jadi bukan hanya 1 kali, tapi ada 4 kali Tuhan katakan, aku datang segera. Jadi ini sesuatu yang serius, ini sesuatu yang sangat penting. Dan ini merupakan satu kerinduan daripada Tuhan, Bapak Saudara. Dari tahun 90 saja Bapak Ibu Saudara dikatakan Tuhan Yesus akan datang segera. Sekarang kita sudah hidup di tahun 2021. Artinya Bapak Ibu Saudara sudah 2000 tahun lebih bahwa kitab ini sudah diwahyukan oleh Tuhan melalui Yohanes. Dan saya percaya waktunya ini sekarang bukan lagi yang namanya Tuhan itu waktunya makin lama. Tetapi waktunya itu semakin singkat. Katakan amin. Nah, murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus di Lukas pasal yang ke-21 ayat 11. Tentang yang namanya akhir zaman. Dan kemudian Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara? Salah satu tanda daripada kedatangan Tuhan yaitu mengenai yang namanya sakit sampar. Hari-hari ini penyakit sampar, penyakit yang menular juga sedang melanda bukan hanya Indonesia, tetapi juga seluruh dunia Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan hal ini. Bukan berarti ketika saya menyampaikan ini, saya berkata bahwa setelah pandemi ini selesai, bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Tetapi juga kita tidak boleh berkata bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus tidak akan datang, pasti tidak akan datang. Karena kedatangan Tuhan, Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi, bahwa dikatakan, aku datang segera. Tahun 90-an Masehi, Tuhan mengatakan kepada Yohanes, dia akan datang segera. Apalagi sekarang tahun 2021. Artinya waktunya sudah sangat singkat. Katakan amin. Nah, bagian kita Bapak Saudara apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini?
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di Efesus pasal yang kelima. 15 saja, kemudian loncat ayat 17 ya. Alkitab katakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini Tuhan katakan begini, perhatikan dengan seksama. Jadi bukan hanya memperhatikan sekilas, tetapi sedetail-detailnya. Apa yang harus kita perhatikan di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Terutama di masa-masa pandemi ini. Yang Alkitab juga katakan bahwa penyakit sampar adalah salah satu tanda di mana Tuhan Yesus akan segera datang. Apa yang dikatakan perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Biarlah hari-hari ini di masa-masa kita lebih banyak di rumah saja. Biarlah kita memperhatikan keadaan kita. Bagaimana kita hidup. Alkitab katakan janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya orang arif. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang bijaksana, orang yang arif, adalah orang yang berusaha supaya mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan keadaan kita. Apakah hari-hari ini kita sedang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan? Kata berusaha Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu upaya yang sungguh-sungguh dari kita. Orang yang percaya, yang hidup saat ini di akhir zaman. Untuk yang namanya mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara itu ada di dalam Alkitab. Kehendak Tuhan untuk hidup kudus. Kehendak Tuhan untuk kita beribadah. Nah itu Bapak Ibu Saudara itu kehendak Tuhan semuanya. Tetapi ada satu kehendak Tuhan yang memang spesifik Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dikatakan seperti Daud. Aku menjumpai Daud bin Isai sebagai orang yang berkenan di hadapanku. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah Tuhan juga mau pada zaman akhir ini kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Contoh begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam rumah maka seorang bapak akan ada kehendaknya. Kehendak yang umum dia menghendakkan anak-anaknya untuk disiplin. Anak-anaknya rajin. Anak-anaknya baik, anak-anaknya taat. Tetapi ada kehendak Bapa yang di rumah itu yang spesifik. Mungkin pada hari itu Bapa itu sedang mau lakukan apa. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang yang namanya anak yang baik bukan hanya mengetahui kehendak Tuhan yang umum seperti ini. Tetapi kehendak Tuhan secara spesifik itu juga harus dia juga mengerti dan berusaha untuk mengetahuinya. Allah kita bergerak dengan agenda-agendanya. Katakan amin. Ada agenda Tuhan di akhir zaman ini. Ada sesuatu yang Tuhan akan mau kerjakan. Di mana sebelum dia datang untuk menjemput gerejanya. Dan Tuhan mau kita gerejanya berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Yang mengerti katakan amin. Nah contoh berikutnya Bapak Ibu Saudara seperti yang namanya seorang perempuan di Alkitab katakan. Ada perempuan yang datang kemudian meminyaki kaki Yesus. Sebelum hari yang namanya Tuhan Yesus naik ke kayu salib, hari kematiannya. Dan Tuhan Yesus dikuburkan. Maka Tuhan bilang apa kepada perempuan ini? Tuhan bilang sama murid-muridnya. Kamu gak tahu apa yang sedang mau terjadi. Tetapi perempuan ini sedang mempersiapkan yang namanya kematianku. Dan dikatakan setiap Injil diberitakan,
maka juga kita dikatakan akan mengenang yang namanya apa yang diperbuat oleh perempuan yang sedang meminyaki kaki Yesus itu. Jadi perempuan ini mengerti kehendak Tuhan ketika itu. Katakan amin. Katakan yes. Demikian juga Bapak Saudara seperti Maria dan Marta. Bukan berarti apa yang dikerjakan oleh Marta itu sesuatu yang salah. Dia mempersiapkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Mungkin untuk Tuhan Yesus makan. Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus mau sebenarnya Marta itu duduk dekat kaki Yesus karena Tuhan Yesus mau ngomong. Nah Maria mengerti hal ini. Apa maunya Tuhan? Nah ini Bapak Ibu Saudara yang kita juga harus tahu. Dan mau berusaha sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terutama kehendak Tuhan zaman ini. Di mana kita hidup di akhir zaman. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Mengenai apa yang Tuhan inginkan. Kehendak Allah, kerinduan Allah. Yang harus kita lakukan di akhir zaman ini menjelang kedatangannya. Yang pertama mari kita buka dalam Yoel pasal 2. Ayat 28 sampai 32. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua menjemput gerejanya, apa yang akan terjadi? Dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Perhatikan berikutnya. Dan barang siapa yang berseru kepada namaku akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan akan terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus. Katakan haleluya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang diistilahkan dengan Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus akan dicurahkan begitu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita terlibat dalam yang kita terlibat, kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus dan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Katakan amin. Di dalam kitab Yoel dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan, perhatikan di sini. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Dikatakan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Kemudian dikatakan taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya Bapak Saudara, 3 generasi atau 5 generasi saat ini ya akan dibangkitkan oleh Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Semua orang percaya hari-hari ini Tuhan rindu untuk yang namanya hidup kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes. Ketika Roh Kudus dicurahkan, hari-hari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Generasi, 5 generasi atau 3 generasi sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, taruna-taruna. Dan Bapak Saudara perhatikan di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada taruna, ada orang tua. Jadi ada 2 di sini, anak muda, anak dan taruna-taruna. Artinya Bapak Saudara lebih spesifik lagi.
Di era yang nama pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini, generasi Yeremia, anak-anak muda sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dengar baik-baik, anak-anak muda yang ibadah pada hari ini, yang dengar firman Tuhan ini. Ayo bangkit, berusaha untuk yang namanya mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Katakan amin. Kemudian Bapak Saudara, apa yang terjadi dalam kitab Yoel ketika Roh Kudus dicurahkan? Dikatakan akan terjadi mujizat-mujizat. Katakan amin. Siapa yang rindu mujizat-mujizat terjadi, dan siapa percaya mujizat itu masih ada, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Dan saya percaya ini pasti akan terjadi, karena kuasa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apa yang terjadi berikutnya dalam kitab Yoel pasal 2 ketika Roh Kudus dicurahkan? Akan terjadi yang namanya goncangan-goncangan. Bulan menjadi darah, matahari akan menjadi gelap. Ini berbicara tentang goncangan-goncangan yang akan terjadi Bapak Saudara. Dan bukankah hari-hari ini kita sedang melihat goncangan itu sedang terjadi? Katakan amin. Katakan yes Bapak Saudara. Ini tandanya bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa atas bumi ini Bapak Saudara. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk yang namanya menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Setelah itu dalam kitab Yoel apa yang terjadi? Alkitab katakan, barang siapa berseru dengan nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui yang namanya 3 orang tua dibangkitkan, anak-anak muda dibangkitkan, dipakai Tuhan. Melalui mujizat-mujizat yang terjadi, pelayanan dengan mujizat-mujizat, sign and wonder yang terjadi. Melalui goncangan-goncangan yang terjadi, Alkitab katakan akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan Yesus dan mereka akan diselamatkan. Ini berbicara apa? Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Nah Bapak Saudara, inilah kehendak Tuhan yang pertama. Tuhan mau kita sebagai orang percaya terlibat, mengalami pencurahan Roh Kudus dan yang namanya penuaian jiwa-jiwa tersebut. Amin. Mulai hari ini, mari kita semua rindukan ini. Rindukan pencurahan Roh Kudus. Rindukan Pentakosta yang ketiga itu. Rindukan yang namanya kebangkitan anak-anak muda. Rindukan yang namanya kebangkitan orang-orang tua. Rindukan yang namanya mujizat-mujizat terjadi. Rindukan Bapak Ibu Saudara banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dimulai dari kita semua. Mulai berdoa Bapak Saudara. Seperti gereja mula-mula berdoa ketika Tuhan menjanjikan pencurahan Roh Kudus yang pertama di kamar loteng atas Yerusalem. Mereka bersahati. Mereka bertekun menantikan yang namanya janji itu. Demikianlah Tuhan mau gereja hari-hari ini bertekun, bersahati, berdoa bersama-sama, mempunyai kerinduan. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 yang goalnya adalah penuaian jiwa yang terbesar itu terjadi. Katakan amin, katakan yes. Berusahalah Bapak Ibu Saudara untuk yang namanya mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Kita semua punya pergumulan hari-hari ini. Tetapi saya percaya orang yang berusaha dan mau melakukan kehendak Tuhan, agendanya Tuhan, kerinduan Tuhan hari-hari ini, maka dia akan dipelihara Tuhan secara ajaib. Katakan amin. Katakan yes. Saya percaya Bapak Saudara, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara, memang dia punya masalah dalam hidupnya. Tapi saya percaya ketika dia mau melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan dalam permasalahan hidupnya. Mujizat-mujizat dia akan lihat, penyertaan Tuhan yang luar biasa dia akan lihat bagi orang yang berusaha untuk yang namanya melakukan kehendak Tuhan pada akhir zaman ini. Bilang kiri kanannya, kalau ada saudara, ada suami istri, bilang ajak begini, ayo berusaha melakukan kehendak Tuhan pada akhir zaman ini. Ayo ajak istrimu, ajak anak-anakmu,
Ajak suamimu, ajak keluargamu, ajak temanmu, ajak anggota KUL, ajak yang namanya semua orang percaya untuk yang namanya berusaha melakukan kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan inginkan, kehendaki di akhir zaman ini menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua. Mari kita buka di Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 2 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah suara Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Ini adalah suara kenabian yang juga ditujukan kepada gereja yang hidup di akhir zaman ini. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Ini disampaikan juga kepada jemaat yang saat itu ada di Efesus. Dikatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Coba mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini. Ayo perhatikan kehidupan kita. Apakah kita seperti jemaat di Efesus ini? Tuhan bilang, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya orang-orang di Efesus, orang-orang yang betul-betul menjaga dirinya untuk tidak berbuat jahat. Sehingga kalau ada orang berbuat jahat, dia itu rasanya pengen tegur, pengen orang itu bertobat. Bahkan jemaat di Efesus dikatakan tekun, Bapak Ibu Saudara. Ini jemaat yang luar biasa. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi jemaat di Efesus mempunyai karunia. Karunia dalam membedakan roh. Dan bahkan dikatakan mendapatkan pengajaran yang disampaikan oleh rasul palsu itu adalah dusta. Artinya jemaat yang juga mengerti dan tahu firman Tuhan. Ini jemaat yang luar biasa. Saya berdoa ini juga ada bagi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan amin. Nah berikutnya apa yang terjadi? Apa yang ada di jemaat Efesus? Dikatakan dan engkau tetap sabar. Wow, luar biasa. Ternyata jemaat di Efesus punya kesabaran. Dan menderita oleh karena namaku. Dia juga mau menderita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dia menyalibkan kedagingannya. Bahkan siap untuk dianiaya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan coba perhatikan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, luar biasa. Untuk melakukan yang namanya perbuatan baik. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang namanya kata lelah untuk jemaat di Efesus. Ini sebenarnya dari kriteria yang ada. Ini jemaat yang kalau dibilang katakan sempurna secara kasat mata. Jadi kalau kita lihat ada pengerja atau jemaat yang seperti ini. Wow, pasti orang katakan ini jemaat yang luar biasa. Ini dahsyat ini. Wah, hebat banget rohaninya. Mungkin demikian. Tetapi ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, apa yang dikatakan Tuhan? Namun demikian, aku mencela engkau. Loh kok bisa? Jemaat yang sedemikian hebat di ayat 2 dan ayat 3 tadi. Ternyata dikatakan aku mencela engkau. Artinya Tuhan tegur. Bukan hanya sekedar kritik, tetapi ada teguran yang dari Tuhan. Aku mencela engkau, kata Tuhan. Kenapa Bapak Saudara? Ternyata karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang Alkitab katakan? Ayat kelima.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata orang yang meninggalkan kasih yang semula, Alkitab katakan betapa dalamnya kamu telah jatuh. Apa yang Tuhan minta kepada jemaat Efesus? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Yang mengerti ini katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki yang kedua, yaitu orang percaya hidup dengan memiliki kasih yang mula-mula. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya tidak cukup kita hanya berbuat baik. Tetapi yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya, orang benar, kita memiliki kasih yang mula-mula. Katakan amin. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita yang hidup di akhir zaman ini. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang waktunya sudah sangat singkat. Pertanyaannya, kasih yang seperti apa kasih mula-mula itu? Kita buka di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa lagi? Jiwamu. Dengan segenap apa lagi? Akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi orang memiliki kasih mula-mula itu Bapak Saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dalam Injil yang Lukas, ya ini Matius, Lukas berkata dengan yang namanya kekuatanmu. Katakan amin. Katakan yes Bapak Ibu Saudara. Jadi melakukan segala sesuatu harus Bapak Saudara dengan yang namanya kasih yang mula-mula. Kalau dikatakan ini di mana yaitu awal kita jatuh cinta kepada Tuhan. Artinya Bapak Saudara begini, kalau kita ditanya apakah kita mencintai Tuhan? Saya percaya semua kita secara logika kita, pikiran kita akan berkata, ya saya mencintai Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita dalam kondisi jatuh cinta kepada Tuhan? Ini sesuatu yang berbeda. Jatuh cinta dan cinta. Sama seperti suami istri. Kalau ditanya, apakah ibu cinta sama suami? Pasti dia bilang saya cinta sama suami saya. Tapi pertanyaannya, apakah sedang dalam kondisi tetap jatuh cinta kepada suami? Itu sesuatu yang berbeda. Biasanya jatuh cinta itu pada awal di mana? Ketika jadi yang namanya pengantin gitu ya. Ataupun ketika masa pacaran. Itu kasih yang mula-mula, first love. Nah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, cinta kita kepada Tuhan itu kita mencintai dengan standar yang kasih mula-mula itu. Bahkan semakin hari kita itu makin cinta kepada Tuhan harus makin dalam. Seperti lagu sekolah minggu. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Katakan amin. Ku jatuh, jadi jatuh cinta. Padanya tambah dalam, tambah dalam. Jadi seharusnya yang benar itu, seorang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia jatuh cinta kepada Tuhan, seiring waktu dia mengikuti Tuhan, maka cintanya itu akan semakin dalam, akan semakin dalam, akan semakin dalam.
Karena ketika kita ikut Tuhan, maka kita akan semakin melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita akan semakin terpesona kepada Tuhan. Dan secara otomatis hati kita akan dipenuhi cinta, kasih yang mula-mula yang semakin dalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, katakan yes. Tuhan mau kita melakukan kegiatan yang namanya ibadah kita, pelayanan kita, ya, perbuatan baik kita. Itu bukan sesuatu yang agamawi, tetapi karena cinta kita, karena kasih kita yang dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita kepada Tuhan. Yang mengerti ini tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Saudara, hanya orang yang memiliki kasih yang mula-mula. Ini standarnya Bapak Saudara. Jadi Tuhan inginkan standarnya itu, kasihnya itu kasih mula-mula. Orang yang demikianlah yang disebut mempelai Kristus. Jadi mempelai Kristus itu bukan hanya status, tetapi ini berbicara mengenai sikap hati yang mengasihi Kristus dengan yang namanya kasih yang mula-mula. Katakan amin. Orang bisa katanya statusnya mempelai, tetapi hatinya tidak mencintai pasangannya. Tetapi yang Tuhan inginkan hati kita memiliki kasih yang mula-mula. Jadi bukan hanya sekedar status orang benar, orang percaya. Katakan amin. Dan hanya mempelai yang mempunyai kasih yang mula-mula, yang akan yang namanya mengalami rapture, diangkat ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Setiap orang yang melakukan kehendaknya. Katakan haleluya. Dan Tuhan Alkitab berkata, nanti akan ada yang namanya orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Mengapa Bapak Saudara? Karena kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin dia udah bertobat 10 tahun yang lalu. Tetapi saat ini, bagaimana keadaan kasihmu kepada Tuhan? Waktu 10 tahun yang lalu ketika baru bertobat luar biasa. Jatuh cinta kepada Tuhan. Tetapi seiring waktu berjalan, ada pergumulan-pergumulan. Kemudian terjun dalam pelayanan, mulai lihat pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Melihat orang Kristen lainnya, maka hatinya mulai tawar. Kasihnya kepada Tuhan tidak seperti ketika dia pertama kali bertobat ketika berjumpa dengan Tuhan. Yang punya gairah yang luar biasa karena dia jatuh cinta sama Tuhan. Maka Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus datang nanti, dia akan terjadi yang kemudian. Sedangkan orang-orang yang baru bertobat hari ini dan mungkin lusa besok, yang dengan kasih yang luar biasa, kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu, biar kita Bapak Saudara tetap setia sampai akhir. Katakan amin. Berapa lama kita ikut Tuhan? Mari kita perhatikan hidup kita saat ini. Oleh sebab itu kitab Efesus berkata tadi, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan. Sekian berapa lama kita mengiringi Tuhan. Apakah sampai hari ini kasih kita tetap bergairah, tetap jatuh cinta kepada Tuhan, tetap memiliki kasih yang mula-mula, atau sudah mulai tawar, sudah mulai suam-suam, hanya sekedar melakukan rutinitas seperti yang namanya keagamawian. Saya berdoa jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, melihat keadaannya, dan apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara? Kalau kita katakan Tuhan, saya sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Firman Tuhan berkata tadi dikatakan, bertobatlah. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian lakukan apa yang semula engkau lakukan. Katakan amin, katakan yes. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa Bapak Saudara. Biarlah kita menjadi orang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan di zaman akhir ini. Yang pertama tadi apa kehendak Tuhan tadi?
Yaitu Tuhan mau kita mengalami, kita terlibat dalam yang namanya pencurahan Roh Kudus dan penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir di akhir zaman ini. Inilah juga disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Doakan ini, rindukan ini Bapak Saudara. Di kul-kul, doakan. Di rumah, doakan Tuhan. Biarlah penuaian jiwa, pencurahan Roh Kudus terjadi atas Indonesia. Atas bangsa-bangsa. Pentakosta yang ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita terlibat di dalamnya. Ini proyek Tuhan yang besar, yang luar biasa. Kemudian yang kedua, sebagai orang percaya, biar kita tetap memiliki kasih yang mula-mula. Katakan amin. Kita terus mempunyai kegairahan dalam ibadah. Katakan haleluya. Meskipun online tapi gairahnya itu orang jatuh cinta. Wah, pasti tetap yang namanya akan punya gairah yang luar biasa. Itu orang jatuh cinta demikian. Baca Alkitab punya gairah yang luar biasa. Haus dan lapar. Ikut kul, punya gairah yang luar biasa ikut kul. Meskipun lewat Zoom hari-hari ini. Wah, punya gairah. Itu orang-orang yang sedang jatuh cinta itu demikian. Dia punya gairah untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Punya gairah untuk hidup kudus. Punya gairah hidup dalam integritas. Itu dampaknya orang yang memiliki kasih yang mula-mula Bapak Saudara. Apakah gairah itu masih ada dalam hidup kita? Kalau itu sudah tidak ada lagi, mari kita bertobat. Lakukan kembali yang semula. Yang dulu ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita lakukan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kau bisa bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari datang sama Tuhan. Terbuka. Alkitab katakan, Efesus pasal yang kelima tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Ayo perhatikan. Perhatikan saat ini. Perhatikan sungguh-sungguh hidupmu. Firman Tuhan sudah Tuhan sampaikan. Mari masing-masing kita datang. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Mari dengan segenap hati. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari dari awal jemaat Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Angkat tanganmu, katakan sama Tuhan. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu,
Yesus setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Yang mau setia, haleluya. Ku mau setia, setia selamanya. Angkat tanganmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Katakan, mengalir, memenuhi hidupku. Lebih lagi, minta sama Tuhan, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, alir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Mari masing-masing kita berdoa. Tuhan sudah berfirman bagi kita hari ini. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan katakan, aku datang segera. Aku datang segera, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita yang mengerti akan waktunya Tuhan. Biarlah hari ini kita mengambil sikap untuk yang namanya berusaha melakukan kehendaknya. Mari masing-masing berdoa. Horabatakaya karaba. Tuhan berkati umat. Kami mau terlibat dalam proyek yang besar. Dalam yang kami mau mengalami pencurahan Roh Kudus. Kami mau juga terlibat dalam penuaian jiwa yang besar ini Tuhan. Dalam yang namanya Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biar hari ini juga kami sebagai orang percaya memiliki kasih yang mula-mula. Kami mau bertobat, Tuhan ampuni. Ampuni ya Tuhan, kami mau lakukan yang semula. Yang pernah kami lakukan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami buka hati, kami penuhi kami dengan kasih-Mu. Biar kami kembali jatuh cinta kepadamu Tuhan. Semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur dan persiapkan hati kita untuk sehidangan dengan Tuhan. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata kita mengingat kematian Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, masing-masing kita mari pejamkan mata kita. Kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, siapakah kami ini? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Namun Engkau jadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, terima kasih. Engkau angkat aku jadi anak-Mu. Kau bela, Engkau pelihara, Engkau jagai, Kau lindungi. Bahkan ketika aku salah, Engkau tegur dan Kau hajar. Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercurah. Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara ucapkan kata-kata ini bersama saya. Bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau kita makan minum dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan dosa, sakit hati, iri hati, ataupun dosa-dosa lainnya. Oleh sebab itu sebelum kita masuk perjamuan kudus, biar masing-masing kita memeriksa keadaan kita. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu untuk kita bereskan, kita minta ampun, kita bertobat, akui di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bilang sama Tuhan, akui. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kuduskan aku, layakkan aku untuk perjamuan kudus hari ini. Minta ampun, minta ampun, minta ampun sama Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan untuk dibereskan, ayo bereskan. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu. Kuduskan kami, sucikan. Supaya kami layak sehidangan dengan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kau sudah melayakkan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Keluarkan suara kita, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka hatimu Bapak Saudara, terimalah berkat Tuhan. Berkat perjamuan kudus, terimalah, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga, suami-suami, kepala keluarga, istri, ibu rumah tangga, anak-anak, terimalah. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan terus perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Saudara melalui aplikasi yang ada, dan akan ditampilkan QR Code. Dan juga Bapak Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan melalui nomor rekening yang telah disediakan. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah memberikan persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan umum ibadah raya, dan juga untuk pelunasan gedung gereja kita di Cibubur. Saya percaya Bapak Saudara ini kita lakukan semua karena kita mengasihi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita mari sama-sama, saya akan berdoa. Angkat tanganmu. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang sudah mau persembahan. Aku berdoa dalam nama Yesus, penuhi lembut mereka dengan gandum anggur, minyak yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus, tumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan umat-Mu. Biar pelipat gandaan terjadi, benih yang mereka tabur mengalami pelipat gandaan dalam nama Yesus. Umat-Mu yang kembalikan persepuluhan dengan setia, bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Di dalam nama Yesus, pelihara umat-Mu secara ajaib Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami Indonesia. Kami sangat percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya berdoa untuk Indonesia. Karena Engkau sangat mengasihi Indonesia. Selamatkan Indonesia, bebaskan Indonesia dari COVID-19, dari resesi ekonomi. Juga dari terorisme ya Tuhan. Dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual LGBTQ Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami. Dari pusat sampai ke daerah ada sinergi yang luar biasa. Tuhan terutama juga berikan ketertiban. Tuhan jamah seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup tertib. Protokol kesehatan, mematuhi pemerintah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat perbuatan-Mu yang dahsyat untuk Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua.
hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. KUL, Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.